Dari temanya ini migrasi dari MySQL ke Postgre ya. Jadi kenapa sih memilih Postgre? Ini bukan 11 alasan mutlak ya. Mungkin ada alasan-alasan lain yang ada di luar ini. Ini yang saya highlight. Pertama, ini Postgre adalah RDBMS ya. RDBMS, Relational Database Management System. Kalau misalnya kalian mau migrasi ke Postgre, kalian harus kenal dulu nih dengan Postgre itu apa gitu. Nggak harus backgroundnya dari MySQL, bisa aja misalnya kalian dari database yang jenisnya lain gitu. Mungkin ada legacy app yang masih pakai Fox Pro atau Microsoft Access atau apapun itu. Oke. Lalu alasan berikutnya adalah stable ya. Stable, robust, dan battle tested. Jadi sudah 38 tahun sejak tahun 86 Postgre ini dikembangkan. Kalau MySQL itu 29 tahun ya tanggal satunya. Lalu berikutnya ada point in time recovery. Ini fitur yang sangat dibutuhkan ya untuk backup ya. Jadi semacam snapshot yang bisa diakses ketika terjadi ketika misalnya terjadi masalah bisa diakses lagi. Jadi point in time recovery ini dia bisa disebut juga dengan incremental database backup. Jadi dia setiap kali menulis data di Postgre itu sebenarnya dia menuliskan histori-historinya gitu. Ini disebut juga dengan wall ya. Beberapa database lain juga sebenarnya punya fitur seperti ini. Lalu berikutnya support banyak bahasa pemrograman ya. Kalau misalnya kalian pakai MySQL, bahasa yang disupport hanya SQL. Sedangkan kalau di Postgre, kalian bisa pakai beberapa bahasa. Misalnya di sini kita bisa pakai Python, Java, JavaScript, dan lain-lain ya. Ini ada yang memang built-in di Postgre-nya. Ada juga yang dia berupa extension. Jadi kalian bisa install kalau misalnya belum punya. Ini PL/SQL ini bukan satu-satunya, maksudnya bukan eksklusif milik Postgre sebenarnya. Di database seperti misalnya Oracle juga punya ya procedural language PL/SQL seperti ini. Lalu berikutnya ada row level security RLS. Ini berbeda dengan misalnya kalau kalian pakai MySQL ya. MySQL itu kalau kalian mau membuat datanya aman itu di level aplikasi. Jadi aplikasinya misalnya hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu, user tertentu, maka kalian melakukan filter atau validasinya di aplikasinya. Sedangkan kalau di Postgre dan ada yang mirip juga dengan ini, misalnya SQL Server juga punya fitur RLS ya. Jadi RLS ini memungkinkan di level database kita melakukan validasi. Jadi kalau misalnya ketika aplikasi kalian kembangkan itu salah misalnya, tapi karena ada RLS datanya tetap nggak keluar. Karena kita bisa pasang logic tertentu di sini yang memungkinkan datanya diamankan itu per baris ya, row level. Lalu berikutnya support banyak tipe data. Contohnya uang ya. Kalau di MySQL nggak ada uang ya. Kalau misalnya mau uang mungkin desimal ya pakainya. Tapi di Postgre ada tipe data yang lebih banyak. Ini bisa dicek di dokumentasinya ya. Ada yang untuk spasial misalnya, untuk keys, untuk vektor, dan lain-lain. Oke. Berikutnya bisa custom data type. Jadi kalau misalnya ada tipe data yang disediakan oleh Postgre ini nggak memenuhi kebutuhan kalian, kalian tuh bisa membuat tipe data sendiri. Nah ini bisa pakai keyword create type ya untuk membuat tipe data sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya
kalian membuat kalau misalnya melakukan penjualan ada format struktur tertentu gitu ya. Nah, ini bisa kalian gunakan ya untuk membuat tipe data dan sequence tertentu. Lalu berikutnya ada full text search ya. Full text search nanti akan kita jelaskan berikutnya. Lalu ada explicit logging, ini untuk memastikan kalau misalnya aplikasi kalian di-hit oleh banyak sekali traffic, ini bisa mengamankan atau menjamin data yang ditulis itu aman. Lalu ada extension untuk menambah fitur ya. Misalnya kita bisa menggunakan GraphQL langsung di Postgre gitu, atau menambah fitur lain misalnya keamanan, bahkan bisa melakukan HTTP request dari PLSQL dengan menambahkan extension. Lalu berikutnya ada multiple schema ya. Jadi kalau misalnya di MySQL itu hanya support satu database, hanya selalu ada table ya. Kalau di Postgre ada database, ada skema juga. Nanti di dalam skema bisa ada banyak table. Coba lihat sedikit tentang PL PGSQL. Jadi ini contohnya, kalau misalnya kita pakai yang PLSQL yang standar, kita membuat prosedur store prosedur standar. Tapi kalau misalnya kita aktifkan extension untuk JavaScript, kita bisa menuliskan kode JavaScript di sini. Ini contohnya. Lalu misalnya kalau kalian backgroundnya misalnya lebih sering pakai Python, kalian juga bisa menggunakan Python di sini. Ini sebagai contohnya ya. Oke, lalu berikutnya ada full text search. Di sini ada tipe data yang memang bisa dimanfaatkan untuk searching dengan lebih baik ya. Jadi ada fitur-fitur seperti stemming, jadi dia bisa mencari kata ya, kata-kata misalnya persamaan katanya apa, atau misalnya contohnya dari better sinonimnya apa gitu ya. Ini bisa di-combine juga dengan aplikasi yang khusus memang untuk search engine, seperti misalnya Elasticsearch, Solr, TypeSense, Meilisearch, dan lain-lain. Nah, ini tadi sempat dibahas ini, row level security, kita bisa menambahkan spesifik ya, bisa untuk hanya select atau insert, update, delete. Oke, nah ini contohnya row level security. Jadi misalnya kita membuat policy bernama profile bisa dilihat oleh semua orang. Maka di sini kita bisa menggunakan usingnya true. Jadi selama dia role-nya adalah authenticated atau unknown ini anonymous ya maksudnya. Semuanya nanti bisa bisa melihat data. Nah, ini kita buat policy lain, misalnya hanya user bisa melihat data-data yang timnya sama gitu. Nah, kita bisa set misalnya yang authenticated, lalu nanti datanya yang tim ID-nya ada di members ya. Jadi nggak harus di level aplikasi, di sini bisa diamankan juga. Ini contoh lainnya, kalau misalnya dia bisa update hanya data profile mereka sendiri, nah ini kita bisa pakai out UID-nya sama dengan ID. Ya. Contohnya. Oke, berikutnya extension. Nah ini contohnya, ini dashboardnya Supabase ya. Kita bisa on off gitu fitur-fitur extension yang ada. Misalnya di sini ada GraphQL, lalu ada JWT misalnya, dan ini juga ada banyak lagi. Misalnya di sini ada HTTP, kalian bisa aktifkan ini misalnya untuk bisa di dalam PLSQL tadi mengakses HTTP request. Nah ini yang JavaScript ya, kita lakukan. Lalu apa sih konsiderasi kalau misalnya kalian
mau migrasi nih ke Postgre. Ya, pertama yang perlu kalian perhatikan ya, pertimbangkan itu aplikasi existing kalian. Ini sebenarnya memang perlu nggak sih untuk migrasi ke Postgre. Jadi kalian harus kenal dulu nih dengan Postgre-nya apa, manfaat apa yang akan didapat, apakah dengan migrasi ini lebih baik. Jadi kalian juga bisa mempertimbangkan misalnya resource-nya, nanti orang-orang yang mengelola aplikasinya seperti apa. Terus ada perbedaan-perbedaan tipe data ya. Jadi nggak kompatibel. Misalnya di MySQL tipe datanya binary, tapi kalau di Postgre tipenya byte. Ada perbedaan-perbedaan tipe data gitu, nggak kompatibel 100%. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Ya, kita akan coba langsung aja kita praktekkan bagaimana cara migrasinya ya. Sebenarnya di sini ada tools nggak hanya dari MySQL ke Postgre, tapi sebenarnya ada dari SQL Server misalnya mau ke Postgre bisa juga, atau bahkan kalau misalnya database kalian cukup jadul gitu ya, kalian mengelola legacy app, di sana misalnya bisa ekspor bahkan Excel ya, bahkan kalau misalnya datanya masih berupa Excel mau migrate ke Postgre, kalian bisa ekspor ke CSV, nanti bisa pakai tools ini untuk migrasi datanya. Ya, ini kita coba demokan ya. Tapi aku mau memastikan dulu nih, kalian sudah install Docker belum ya? Oke, ya. Kita coba. Ya, yang lainnya ini opsional karena kalau misalnya punya, kalian bisa pakai juga untuk interact dengan database yang nanti dibuat di Dockernya ya. Aplikasi GUI-nya opsional. Kalau kalian punya lebih suka pakai ini ya silakan. Oke. Kita ke minta gila bisa dikirimin GitHub, kalian bisa visit ini URL-nya. GitHub.com. Ya, kalian bisa masuk ke sini dulu. Nanti bisa clone atau kalau yang nggak punya Git, kalian bisa download ya. Dari sini ada download zip ya. Google Meet. Oh iya, oke. Iya, aku ngirim ide. Neng Meet. Kan dia join Meet deh. Ono jenenge. Oh ini. Terus langsung tak kirim pesan. Oke. Yang open pasalnya yang pesan dikirim di sini udah saya siapkan ya, ada Docker Compose, isinya nanti sudah ada MySQL dan Postgre-nya di sini ya, termasuk untuk ngelihat datanya nanti bisa pakai Adminer ini. Oke. Oke. Ya, kalau sudah di clone atau di download dan diekstrak, bisa jalankan perintah Docker Compose up. Nanti ini akan jalan ya Dockernya. Mungkin butuh waktu untuk teman-teman karena belum download mungkin image Dockernya. Bukan banget ya. Ini udah punya tahu koneksi internet sini?
Ya, kalau ada yang sudah bisa buka localhost 8080 ya. Itu nanti bisa buka adminer ini. Nanti bisa masukkan username dan password sesuai dengan yang ada di dalam file Docker Compose tadi ya. Mana dia file? Pim Docker Compose. Misalnya di sini ada, nah ini password. Di sini ada username dan passwordnya. Ini nama hostnya ya, Postgres Target dan MySQL Source. Jadi kalian bisa masukkan seperti ini, username-nya root, passwordnya juga root. Oops. Oke, passwordnya root nggak tadi? Oke. Ini nggak tambahin. Ini nggak tambahin. Lalu bakal kali datang. Saya nambah dari dua orang. Ada yang kesulitan mungkin? Atau Aha. Oke. Iya, kepikiran tadi. Nunggu ini biasanya download dulu. Udah selesai. Yang ini lo sendal murah. Apa? Sendal. Sendal. Soalnya ini. Oh. Ini sih semua betul gitu kan. Udah maksudnya sih murah. Masih murah. Ya maksudnya maksudnya setelah saya Murah itu murah arti maksudnya harga ini. Emang ada pengajuan deh. ini pengajuan. Soalnya S2 tuh udah hilang tuh bisa. Enggak ditolong belum? Ini. Apa sih sama kali suci? Karena aku belum mau. Terus ini orang dapur. Iya, orang. Udah izin dong. Konsepnya nggak mau. Nggak tahu orang. Bilang kan aku ya SU kan. Cek pokoknya nek kita main di tak apa tuh kira. Tulisan. Kan mana di kone? Hah? Di kone kita. Aku pengajuan 20. Apa? Iya. Di ACC. Dua ini kita semedun cuman aku kurang soalnya aku saya makanya belak dia ini ya masih makanya rola saya ngomong aja aku ngajuannya personal nggak jalan ya sisi medun cuma kurang ngerti gini nanti muternya nggak yo ning jalan damai menurut akhir gunung bermono 14.000 lah Iya, dong orang 40 aturannya ya berat demek gitu
IP-nya sudah dibuat. Ya, karena itu ya lagi SSA gitu. Saya Mau lanjut atau kalian menunggu selesai? Lanjut saja. Oke, kita coba demonstrasikan migrasi data ya. Jadi misalnya kalian sudah punya database MySQL cukup banyak misalnya, terus kalian mau migrasi. Nah, tapi ini kita batasi dulu skopnya. Kita mau migrasinya itu dengan struktur yang sama. Karena ketika migrasi itu bisa jadi strukturnya beda. Kalau itu sudah di luar skop dari materi ini ya. Oke, kita coba import data dulu. Di sini udah disiapkan data ini ya. Skema ya, skema. Ini bisa kita execute. Nah, ini nanti akan dibuat nah ini database baru dan juga ada skemanya ya. Nah, ini kita import lagi karena ini cuma skema, belum ada datanya. Kita import lagi, di sini ada sampel data yang data ini ya. Kita coba. Oke, sambil menunggu kita pastikan di Postgre-nya ya. Di Postgre-nya ini kosong. Oke, Sakila. Oke, nggak ada Sakila ya. Oke. Jadi masih kosong yang Postgre-nya, belum ada data Sakila tadi. Ini sudah selesai, sekarang punya data-data di sini. Oke. Ada dua cara yang mau saya demokan ini. Yang pertama, kita menggunakan namanya PG Loader ya. PG Loader.
keluar dulu dari sini. PG loader. Oke. Ya. Jadi ada tools namanya PG loader. Ini memang didesain untuk migrasi data ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dari CSV, dari lain-lain ya, atau dari database. Kemudian mana dokumentasinya? Oke, nah ini bisa dari database DBF misalnya, dari FTLive, dan dari beberapa database lainnya. Nah, di sini sebenarnya perintahnya sederhana. Kita pakai PG loader, lalu sumbernya dari mana, lalu targetnya apa. Jadi nanti di sini ada username, password, hostnya apa, nama database. Cuma kalau kalian misalnya kalian pakai apt-get atau install manual PG loadernya, itu versi lama sayangnya. Coba ya, PG loader. GitHub. Ini. Nah ini 2022 ya. Jadi ada beberapa bug di versi ini. Padahal di sini cukup up to date. Nah, solusinya kalian bisa compile sendiri atau menggunakan yang versi Docker, karena versi Docker juga cukup up to date. Makanya di sini kita pakai yang versi Docker ya. Nah, sebelum ke sini kita lihat dulu konfigurasinya seperti apa. Jadi kita load konfigurasi namanya pgloader.conf. Ini sebenarnya bebas namanya. Cuma di sini aku kasih nama ini. Misalnya di mana filenya? Ya. Wait. Oh, belum dipindah ya. Oke, kita lihat dulu isi datanya seperti apa. Nah, selain menggunakan langsung dalam satu komen, di command line, kita juga bisa membuat config seperti ini. Ini mirip dengan yang tadi kalau misalnya pakai satu komen ya. Ada from dari mana, tujuannya apa, terus kita bisa definisikan misalnya apakah ketika proses migrasi ini berjalan, data yang existing akan dihapus gitu. Misalnya ada tabel yang sama gitu, itu akan di drop, dihilangkan gitu. Nah, lalu di sini juga apakah ada skemanya di drop, lalu kalau ini ya buat table sekalian buat indeksnya, terus juga ada reset sequence ya. Jadi sequence ini mirip auto increment kalau di MySQL. Lalu di sini kita set juga akan membuat foreign key, lalu quote identifier. Nah ini cukup penting quote identifier ini. Jadi kalau misalnya kolom database kalian misalnya di suatu table menggunakan huruf besar kecil gitu. Nah, kalau misalnya tanpa kalian set ini, nanti semuanya jadi huruf kecil. Nah, enggak, jadi perlu kita set dulu ininya, konfigurasinya. Nah, di sini dengan quote identifier nanti kalau misalnya kolomnya mengandung misalnya deleted add-nya itu A-nya besar misalnya. Nah, ini nanti tetap apa adanya. Karena kalau enggak nanti jadi huruf kecil semua. Nah, ini workers, ini tergantung kalian ya. Tergantung dari CPU kalian. Kalau misalnya laptop, ya aku sarankan jangan terlalu tinggi-tinggi. Kalau misalnya di server mungkin bisa yang CPU sampai 32 atau 34 bisa dinaikkan angkanya. Ya, saat dipindahkan datanya. Ya, lalu concurrency mirip, thread-nya juga ini bisa di set multiple reader. Lalu per baris itu range-nya dia ngambil datanya berapa, lalu ada
per batch-nya berapa, ini set 1.000 ya, supaya agak lebih cepat. Nah, by default ketika proses migrasi terjadi, ini akan otomatis membuat skema namanya sesuai dengan nama database-nya. Nah, jadi kita tambahkan ini agar ketika proses migrasinya selesai, ganti skemanya ke public. Ini public ini default skemanya di Postgre. Nah, lalu kita bisa ngeset juga nih, misalnya kita nggak mau melakukan import di seluruh table, maunya hanya beberapa table. Nah, kalau kita bisa define di sini. Ini juga bisa pakai regex ya, kalau kalian apa namanya ada table tertentu gitu. Nah, ini nanti hanya table ini yang depannya misalnya underscore gitu, table underscore, ini yang akan di-include ya. Ini juga ada yang exclude ya, jadi ada excluding di sini. Ini bisa cek nanti dokumentasinya ya. Jadi bisa exclude table-table tertentu. Lalu di sini ada cache juga ya. Cache, jadi bisa misalnya kita nggak mau kalau di MySQL misalnya tipe datanya adalah var binary atau binary. Tapi ketika masuk ke Postgre ini jadi akan byte T, tipenya beda. Tapi misalnya kalian mau ubah misalnya jadi var binary to string gitu. Nah, di sini bisa di cache nanti tipe datanya. Ada coba kita lihat dokumentasinya ya. Cache. Nah, ini misalnya ada tipe-tipe data yang bisa di convert. Kalau misalnya mau spesifik. Oke, kita coba jalankan tadi. Ini dia. Copy aja. Coba jalankan, semoga berhasil. Oke, ini unsupported authentication. Seru. Oke, aku coba cek dulu. Artinya tadi aku bukan root ini. Kita coba lagi ya. Oke, ini oke, aku coba Docker Compose-nya dimatikan dulu, lalu kita coba up lagi. Coba lagi. Wait. Kalau demo bisa ini deh, gagal ya. Pas latihan lancar. Di socket reduce error. Ya, oke. Ininya ya. Sepertinya ininya harusnya tadi MySQL code ya. Nama ininya. Ini Postgres target. Coba kita cek ya. Tadi Docker Compose ini Postgres target ya. Oke, kita coba lagi. Kenapa jadi begini? Aku coba ulang dulu ya. Biasa terjadi nih. Kita coba clone yang dari sini. Workshop lalu tadi kita masukkan lalu ke post up. Coba lagi. Harusnya datanya siapa enggak ya?
Oke, di sini root. Wait, kenapa begini? Postgre-nya bisa masuk. Sama SQL-nya nggak bisa. Coba kita cek passwordnya root MySQL source. MySQL source. Root. Nah, kok bisa? Oke, coba aku ulangi lagi stepnya. Pertama, skema, execute, lagi data, execute. Oke, kita cek lagi Sakila ada. Cek lagi tadi. TG loadernya belum masuk berarti. Sales DB. Kita ganti ini root benar. Oke, kita coba lagi. Ini malah lama debugnya nih nanti nih. Kita coba lanjut yang satu lagi dulu ya. Oke, nanti coba aku cari tahu cara ini. Problemnya apa ini. Oke, jadi cara yang satu lagi, kalau yang tadi itu caranya dia copy seluruh data yang ada di MySQL ke Postgre langsung. Nah, problemnya dia hanya terjadi sekali. Lalu kalau misalnya kalian ingin proses migrasinya itu data-data yang ada semua di MySQL selalu di update misalnya. Kalau di MySQL-nya ditambahkan, maka di Postgre juga ikut bertambah. Misalnya begitu. Jadi kita udah siapkan di sini, misalnya ada Docker Compose itu ada ini ya, Base API, source leader dan lain-lain. Ini sebenarnya memanfaatkan namanya dbconvert. Nah ini. Jadi ini tools yang bisa melakukan sinkronisasi secara real time. Jadi cara kerjanya itu dia membaca bin lognya MySQL, lalu ditulis ke wall-nya Postgre. Istilahnya adalah CDC ya, Change Data Capture. Jadi kalau ada perubahan di MySQL langsung di capture, langsung diikutkan perubahan. Ya. Nah, maksudnya gimana? Oh enggak, kayak gini, tergantung dari strategi ininya ketika melakukan migrasi. Kalau misalnya mau di-cut gitu, itu bisa. Kalau misalnya mau eksperimen dulu nih, kan belum cukup yakin ya apakah Postgre ini pilihan yang cocok untuk aplikasi. Biasanya dipakai langsung sinkron begitu, itu bisa. Jadi nanti misalnya sebagian user connect ke Postgre-nya untuk melihat performanya seperti apa, ada masalah apa gitu. Yang user lama tetap bisa mengakses yang MySQL. Bisa. Kalau datanya udah disinkronkan.
Hah? Oke. Ya ini sudah ada ininya. Nggak bisa Terus, diboxing. Oke. Nah ini sudah jalan. Mana dia? Ini Postgres target dan Nuts. Ini untuk messagingnya ya Nuts ini. Kan data kalau bisa kan banyak kan. Itu sehari 2 hari. Tergantung sih, tergantung memang jumlah data ya. Kalau yang pengalaman gue itu nggak terlalu lama, karena jumlah CPU-nya banyak misalnya. Jadi bisa banyak worker yang langsung jalan dan concurrent-nya bisa langsung cepat. Jadi pengalamanku ketika migrasi itu awalnya belum tahu tools seperti ini. Jadi nge-mapping manual. Jadi bandingin kalau misalnya MySQL tipe datanya apa, lalu di Postgre apa, lalu buat kodenya, ngoding sendiri jadinya untuk mapping proses ini. Tapi setelah tahu tools ini, ternyata ini bisa digunakan dengan mudah dan bisa langsung di set seberapa banyak worker. Jadi yang tadinya makan waktu misalnya ya karena sambil development ya, waktu itu sambil ngoding cukup lama, ketika tahu tools ini hitungan jam, tergantung banyak datanya ya. Oke, kita masuk ke ya di sini ada readme ininya. Apa namanya sumber aku ambil ininya namanya Slotix. Nah, sumbernya sebenarnya dari sini ada example CD dan ini ya. Nah, kalian nanti bisa juga ngikutin instruksi yang ada di sini. Ini setelah kita up tadi ya Docker Compose-nya, di sini ada file namanya MySQL to PG. Kita bisa edit. Di sini kita bisa sesuaikan koneksinya, password dan lain-lain. Terus misalnya kita mau filter apa yang mau kita sinkronkan. Di sini semuanya insert. Tapi kalau misalnya mau ada yang juga kalau misalnya di table user diupdate, tapi ikut diupdate, kalian bisa tambahkan di sini. Delete juga termasuk. Kalau datanya dihapus di user nanti akan dihapus juga di Postgre-nya. Oke, kita coba. Ini tadi sudah up berkomposnya. Sekarang kita coba jalankan perintahnya CRL. Coba. Kenapa gagal? Filenya ada di sini. Coba versi Docker. Oke. Atau kita langsung ambil dari sumbernya ini ya. Jadi di convert, example CDC masuk ke MySQL ke Postgres. Terus di ini kita kenapa? Ya, ada kontainer yang udah dipakai, kita bisa pakai kontainer. Turun, matikan, coba lagi.
Oke, semoga kali ini bisa ya. Oke, kita langsung baca dokumentasinya lagi. Kita kirim konfigurasinya dulu. Di sini ada file. Namanya beda. Begitu. Ini baru berhasil. Oke, Iya kan? berhasil. Iya kan? Di sini kita lihat berhasil juga nggak nih? Oke, nggak ada. Kita coba ya. Kalau nggak ada tabelnya tadi source dan tabelnya ini ya. Kita coba users. User belum ada datanya. Kita baca lagi dokumentasinya, itu ada import ya. Ini ya. Network. Kami ganti host. Debug dulu import, choose file. Bukan download. Dokter. Postgres, SDK, terisi, lalu foldernya benar nggak ya? Postgres benar. URL kita masukkan konfigurasinya. Sukses. Di sini harusnya nggak ada error. Oke, ini berhasil yang ini. Dia baca dari binlognya ya. Nah, ini kita sekarang coba masuk ke Postgre-nya. Oke. Nah, ini yang tadinya nggak ada jadi ada. Kalau kita lihat di sini datanya masih kosong. Di sini sudah ada isinya. Nah, berikutnya salah ini ya, salah folder. SQL to Postgres, salah lebih. Field table. Tadi sudah. Kita coba ya. Misalnya new item ya. 100 data terakhir baru sekarang jadi harusnya 101. Akhirnya berarti. Nah, ini contohnya yang insertnya ya. Ini belum sync
Nah, karena seharusnya tadi kita pakai PG loader tadi di tahap awal, baru setelah itu mulai sinkron yang ini. Iya, ini karena ada yang nge-listen, yang DB convert itu gunanya dia nge-listen ada perubahan apa yang ada di MySQL-nya. Begitu dia ada perubahan, itu langsung dilakukan modifikasinya apa. Nah, PG loader bisa. Dia untuk tahap awal biasanya. Tahap gimana nih? Oh ya. Itu apa yang buat itu langsung bisa dipakai di siapa yang baru kan? Kan aku tertarik karena apa tadi? QA bisa masuk ini. Nah, QA itu di sini itu sebagai apa? QA, quality assurance maksudnya? Apa itu? Aku kurang nangkep maksud pertanyaan. Di undangan ada QA baru bisa ikut itu. Kali ini QA semula. Oke. Quality assurance ya. Atau salah nih, Sepertinya sih. Soalnya ini lebih ke engineeringnya. Iya, lebih ke back end-nya ini. Soal datanya. Oke. Nah, ini tergantung ini. Misalnya klien bisa jadi. Misalnya ada klien yang memang dia di internalnya sudah memutuskan untuk migrasi. Akhirnya misalnya menggunakan jasa dari kalian misalnya untuk melakukan migrasi. Itu bisa. Berarti mereka yang menentukan. Tapi bisa jadi kalian melakukan assessment. Jadi melakukan pengecekan, oh ini seharusnya database ini dimigrasi nih, agar jadi tempat lebih baik. Berarti nanti rekomendasinya dari kalian. Kalau tak kirim link. Tetap biasanya klien yang memutuskan apakah ini di-apply atau enggak. Biasanya dari suatu tim kan ada ya, diskusi stakeholders-nya. Mungkin kan bisa rampung. Ada pertimbangan-pertimbangan memang. Nggak serta merta misalnya ada developer atau engineer yang suka dengan Postgre langsung migrasi ke sana, wah itu bahaya. Harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Terutama aplikasi yang sudah lama dan besar. Ya, sekarang kita coba satu lagi. Dari sini tadi kan sudah kita tambahkan baru nih, ikut bertambah di sini. Sekarang kita coba modifikasi. Baru 888 gitu. Ini kita coba berubah. Belum ada. Mungkin karena kita belum set tadi ya. Oh iya benar, karena tadi kelon baru ya. Jadi ininya belum terupdate. Kita coba update sekarang. Nah, ininya kita restart lagi. Agar dia nanti bisa ngeload data config barunya gitu. Jadi yang enggak, dia soalnya deteksi perubahan pada saat ininya jalan. Jadi kalau terjadi sebelum ini jalan enggak terdeteksi. Iya. Nanti bisa kita coba lagi. Oke, sukses. Kita coba bener nggak nih, berhasil apa enggak?
Ini select user. No. Benar nggak ya? Nah, di sini juga. Oh, Jadi kalau kalian ketika proses migrasi mau tetap sinkron datanya, sembari proses aplikasinya juga diupdate, nah ini bisa pakai cara seperti ini. Ya, kalau hilang, nah itu tinggal ditambah nanti. Jadi kalau ada penghapusan data, apakah ikut diupdate atau enggak datanya? Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tanpa Docker bisa sebenarnya, tapi agak lebih rumit karena harus pasang satu-satu kan. Tapi kalau punya banyak waktu bisa baca dokumentasinya, nanti di sana ada instruksi untuk ini ya untuk manualnya ya. Satuan. Ayo, kalau ada pertanyaan silakan. Atau masih nunggu download? Verifikasi migrasi. Nggak ada error Kita bisa kasih evidence biasanya, bukti. Kalau misalnya di yang lama misalnya jumlah datanya ada 1000, ketika dimigrasi seharusnya ya juga sama datanya. Terus nanti aplikasinya pas dijalankan ya aman gitu, nggak ada error. Oke, ada pertanyaan? Oke. Ya, PG Loader tadi kita gagal ya. Sepertinya di file workshop tadi juga nggak include ternyata PG Loader-nya. Iya kan? Nggak include ini tadi. Kita coba lagi. Ini ini nggak usah. Saya coba lagi. Kenapa autentikasinya? Sampai 2, 3, 4, 5, 6. Mana saya? Coba ini
Postgres-nya yang nggak ada. MySQL-nya coba lagi. Ini kelamaan debug yang pas demo gagal. Ini jadi suruh coba. Coba kamu kan banding kita. Alat mau. Baik, bantu dulu. Tapi alat. Masih sama tadi TLS time out itu. Iya. Terus target, min targetnya kita. So, sama terus ada min target. Kipan, dulu. Istimewa. Dulu kipan. Pertandingan juga. Terus semua. Terus. Ini kan? Agak rumah. Oh rumah. Oh ya sebelum kuat kamu. Kipan. Ya kan sih. Mana? Aku bingung lagi. Kopi apa? Itu nih jadi. Kali ya. Ya bagus. Oh. Tapi bisa tuh jadi. Bisa. Saya bisa tuh. Postgres, kopi ini sama. Ya. Karena di tempat komposnya namanya Postgres target. Ini lah, mengalami yang sama dengan itu.
Ya. Kemudian Terus tambah lagi. Kalau ini testing gili. Kalau lihat ini lebar komposnya yang di file lebar kompos. Masuk ke terminal lagi. Ini booster kompos. Kamu ganti salah sama juga. Oh, ini mau connect ke Postgres tapi ini MySQL. Oke. Ini pakai ini ya. Jadi dia pakai port. Dia pakai port. Dan apa sama terlalu Oh sekarang
Mundur. No. Oi. Ya, buka. Emang langsung iya. Gitu loh. Jadi kita tak kita. Terus sekolah konconya kata aku ngomong. Yuk, buat apa? Apa? Aku mau Oh, ya ada satu Pak. Oi. Itu Cilung dong.เป็นอะไรแบบ
Oh, sekolah. Keren ya. Udah ya. Iya. Yang PG loader ya. Itu. Karena dia koneknya di dalam Docker kan, bersama dengan Itu kan memang beli ganti ya, yang di Docker Compose tadi. Inilah. Postgres min target. Soalnya Docker Compose. Iya sendiri. Oke. Coba lagi. Di sini ada Perkembangan. import. Ini import lagi datanya. Kita kasih kosong, lalu nah ini berhasil. Yang diimport ada 2 table. Ini tadi nggak ada, sekarang ada 2 table di sini. Datanya masuk. Ini karena tadi aku filter ya, hanya
dua tabel ini. Tapi kalau misalnya sekarang ada, ya kita cek ya, misalnya country ya, country juga include, kita coba lagi, harusnya ini akan import 3 ya. Nah ini 3 tabel terimport. Sekarang kalau kita cek di sini, harusnya jadi ada satu lagi ya. Nah, ini udah berhasil paging loadernya. Ini coba jalanin ini, Docker Network LS. Oh, udah berhasil tadi. Posisinya udah koneksi. Udah SQL. Ternyata pakai nama apa? Ada orang ke ya kayaknya ikut ke output authentication. Coba tambahkan ini Docker Compose-nya. Ini.
alternative password. Tapi biasanya ngoding pakai apa? Jadi kalau bahasa mekanik itu biasanya bikin kayak yang lain belum berani. Aku masih kurang juga belum tahu kayak dalamnya itu gimana. Wajib apa bukan? Nanti bukan logik. Kalau ini pas bisa di komen ada dimarahin. Bisa apa momen ya? Saya berarti biasanya satu desain atau buat dua untuk kayak sama, tapi ada desain guideline dari Apple itu punya ini guideline sendiri. Kalau keluar dari ini nggak apa-apa. Kalau itu yang desain itu harus disamain Android sama iOS. Sama apa beda di iOS berarti Android menyesuaikan. Bisa juga karena kan itu experience user, jadi pindah-pindah sama. Nggak perlu belajar misalnya kalau di iOS itu nggak ada plusnya karena bawah itu tidak. Jadi iOS nggak ada guideline-nya. Kalau mau ditambahkan di aplikasi sah-sah aja karena itu nggak ada kewajiban.
Kiri atas kalau pun ada. Iya, iya. Kalau di IT kan spesifik lebih ke titiknya semua di website. Nggak harus. Biasanya tergantung role dari ya. Dari aplikasi kedua, misalnya website, itu bisa sebuah. Oh, di data lain masih kalau misalnya udah besar, misalnya kalau di satu itu besar juga misalnya dari kalau dibanding tingginya itu ya itu dan itu yang komunikasi ya kalau online deh semua ada satu dulu itu ada yang ngerjain bosnya, webnya itu nanti ada dua, ada yang site, ada yang ngerjain bagian ada yang untuk admin. Kalau misalkan satu orang ya awalnya karena kan belum tahu ya. Ini apa ini? Bahasa ya mahasiswa dulu ini pakai Indonesia. Memang lebih tertarik kemana? Ke backend, frontend, atau desain? Tahu masih eksplorasi. Kalau keluarga ada yang pernah ini juga. Atau maksudnya terlibat di
dunia ini di satu-satunya coba seperti sekarang ChatGPT bisa banyak hal yang dengan tambahin Yakin gimana ya ekosistem ini? Itu beda tapi dari pagi biasanya di Indonesia loh. Oke, ntar lagi jam 12 ini. Yes. Iya.